Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini nama saya M. Syahmi, dari Prodi Ilmu Politik. Ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu parpol dan menjelaskan bagaimana definisi lembaganya, dan kedua bagaimana peran dan fungsi dari lembaga parpol, dan yang ketiga bagaimana praktiknya kebijakan atau program, apakah telah berdampak mewakili ataupun tidak mewakili peserta. Akan saya berikan contoh-contoh dari penjelasan tentang parpol tersebut. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan di sini tentang penjelasan terkait tentang parpol atau partai politik, yang mana parpol tersebut dapat ditentukan dalam beberapa sumber. Berikut adalah beberapa definisi tentang penjelasan tentang parpol. Yang pertama, pengertian tentang parpol. Partai politik adalah organisasi yang memiliki orientasi pada kekuasaan dan memiliki peran penting dalam sistem politik suatu negara. Tanpa partai politik, sistem politik tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, partai politik adalah sekelompok orang atau organisasi dan memiliki pandangan dan cita-cita yang sama mengenai suatu pemerintahan. Sedikit saya jelaskan juga tentang sejarah partai politik. Partai politik lahir di Eropa Barat karena gagasan bahwa rakyat seharusnya turut berperan serta berproses politik. Kekuasaan pemerintah tidak akan terlalu dominan dan tidak lupa mementingkan kepentingan rakyat. Sejarah partai politik di Indonesia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada masa penjajahan Belanda, yang kedua ada masa pendudukan Jepang, dan yang ketiga pasca proklamasi kemerdekaan. Menurut para ahli pengertian partai politik, menurut Miriam Pudiarjo, partai politik adalah suatu kelompok organisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Yang kedua, saya akan jelaskan peran dan fungsi dari partai politik tersebut. Peran dan fungsi dari partai politik atau parpol sangat penting dalam keberlangsungan pemerintahan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, parpol memiliki tujuan yang terbagi menjadi 2 tujuan. Namun tujuan khusus dan tujuan umum parpol meliputi: yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga dan melahirkan keutuhan negara suatu Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tujuan khusus dari parpol meliputi meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Seterusnya, dari tujuan khusus parpol ini memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, dari tujuannya membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, parpol juga memiliki peran sebagai sarana pendidikan politik juga, sarana rekrutmen politik, dan sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, dan yang terakhir sarana pengatur konflik parpol dan yang terakhir ada sarana konflik.
parpol berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilihan umum demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh tindakan yang mewakili tujuan parpol adalah ketika parpol mengadakan seminar dan workshop untuk mendiskusikan tentang pendidikan politik. Dalam hal ini, parpol berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang membantu masyarakat menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut analisisnya adalah bahwa parpol memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, parpol harus terus berperan sebagai sarana pendidikan politik, sarana rekrutmen politik, sarana komunikasi politik, dan sarana sosialisasi politik, dan sarana pengatur konflik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga negara. Baik, seperti itu aja penjelasan saya tentang mengenai parpol, apa itu, gimana definisi lembaga parpol, dan gimana peran dan fungsinya, serta gimana praktiknya dan kebijakan atau program apakah sudah mewakili atau tidak, dan serta contoh dari parpol tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.